Rizky, bukankah saya sudah bilang jelas? Tidak boleh ada hadiah. Itu bukan cara kami bekerja. Ini bukan hadiah. Cuma saya tahu, ketua dewan direksi sudah semakin tua, dan kesehatan dia tidak bagus. Semua ini suplemen premium. Silakan, ambil ini untuk ketua dewan direksi. Dia tidak minum ini. Bawa kembali. Ini suplemen premium. Kalau dia tidak mau, kamu bisa. Kamu tahu, saya selalu memiliki perasaan yang nyata untuk kamu. Rizky, saya sudah bilang dengan sangat jelas. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Saya harap kamu bertindak profesional. Saya menghormati kamu sebagai manajer yang berbakat. Kalau ada kesempatan berikutnya, saya tidak akan budget mememaafkan. Tapi, Ayu. Pa, Ayu Lestari. Kamu hanya jadi CEO karena kamu bergantung pada ketua dewan direksi. Saya akan mendapatkan kamu dan perusahaan ini. Bagaimanapun caranya. Sayang, kamu lupa sesuatu, sayang? APA. Anti-mu. Oh, aku memang lupa. Sini, biar aku pasangkan untukmu. Selalu penuh perhatian. Mama, kamu konyol banget. Kemari, Fajar. Biar Mama lihat kamu hari ini baik atau tidak. Rapat dewan masih 1 jam lagi. Kenapa kamu datang begitu awal? Sejak kamu mendonorkan sumsum tulang untukku, itu memicu anemia aplastik MU. Kamu tidak pernah sama lagi sejak itu. Seperti waktu itu di supermarket. Kamu sudah ngos-ngosan setelah cuma jalan beberapa ratus meter. Aku sedih sekali melihatmu seperti itu. Oke, aku dengar. Sebenarnya tidak separa itu. Ayo sekarang. Kemari, bayar papa peluk. Wajah. Aku sudah jarang berada di perusahaan. Jadi hampir semua orang di sini hampir tidak mengenal aku. Lihat kan maksudku, tempat ini sudah berubah. Sangat banyak. Sayang, kalau bukan karena teknologi inti itu, yang kamu kembangkan dulu, grup Stardust bahkan tidak akan ada hari ini. Posisi ketua dewan direksi ini, selalu aku simpan untukmu. Karena kesehatanmu, kamu memilih tinggal di rumah untuk kami. Kamu sudah mengorbankan budget banyak. Aku tidak akan membiarkanmu melepaskan posisi ini. Aku tahu. Kamu bilang ada rapat dewan. Jadi aku datang. Selain itu, waktuku hari ini sempurna. Kalau tidak, perusahaan terus menyebarkan rumor bahwa Ayu malu punya suami yang tinggal di rumah. APA, omong kosong apa itu? Di rapat dewan hari ini, aku akan meluruskan fakta untuk Budi. Jadi begitu rupanya, Ayu Lestari, kamu punya kekasih gelap, bahkan punya anak haram. Aku akan memisahkan kalian berdua. Ayu Lestari, kecantikan sepertimu akan menjadi milikku. Oak, aku akan jaga Fajar. Kamu lanjutkan kerjamu saja. Sambil itu, aku akan lihat bagaimana keadaan di sini. Sayap, aku Eurus. Silakan. Hetai, dan Fajar. Oak. Hei, tunggu. Dah. Bilang dah sama mama. Apa? Boleh aku lihat-lihat perusahaan sendiri? Aku mau jalan-jalan. Boleh. Tapi kamu harus janji sama papa. Kalau ada apa-apa, pakai ponsel jam tanganmu. Dan telepon papa langsung. Silakan, tapi hati-hati. Kamu, Rizky. Budi, kamu lagi? Waktu SMA dulu, kamu pakai wajah pria cantikmu buat merebut pacarku. Sekarang kamu main tampan-tampanan buat mendekati Ayu, main pria cantik. Budi, kamu ngapain di sini? Aku cuma ajak anakku jalan-jalan. Oh, ajak anak jalan-jalan. Apa, kamu kira grup Stardust ini tempat mainan? ITU. Bukan urusanmu. Aku sudah tahu.
Kamu itu yang disebut kekasih gelap Ayu, kan? Kekasih gelap? Aku. Apa? Takut menggigil? Aku. Bukan maksudku ikut campur. Aku cuma khawatir ada orang yang bawa-bawa nama Ayu, buat muter-muter di perusahaan, dan bawa anak lagi. Kami, lagi pula, grup Stardust ini, perusahaan terbuka. Bayangkan kalau tersebar kabar bahwa seorang kekasih gelap dengan anak haramnya muncul di perusahaan kami. Kalau itu sampai ke telinga ketua dewan direksi, tidak akan bagus. Rizky, aku peringatkan kamu, hati-hati bicara. Urusanku di grup Stardust ini urusanmu apa? Karena aku manajer umum grup Stardust. Oh, iya. Kami punya peraturan perusahaan. Semua tamu harus daftar. Kamu sudah daftar? Maaf, aku belum, tapi aku... Gimana? Kalian berdua, ke sini. Orang ini masuk ke perusahaan kami, tanpa daftar sama sekali. Dan dia bawa anak. Bawa dia ke ruang tamu. Kita urus setelah aku konfirmasi ke admin. Aku tidak mau ke ruang tamu. Aku tunggu anak di lobi sini. Takut pergi? Atau jangan-jangan kamu takut acting, pria cantik, kecilmu ketahuan? Jangan buang waktu dengannya. Jangan ganggu karyawan lain. Jangan sentuh. Munder, saya Somai EU. Jika ada dari kalian yang berani menyentuh saya, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Kamu suami Ayu, kamu benar-benar tahu cara membuat dirimu terlihat hebat. Kamu bilang kamu suami Ayu, kalau suaminya benar-benar berpakaian lusuh seperti kamu. Kalau berita ini tersebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Budi, kamu cuma bajingan. Beraninya kamu menjadi kekasih gelapnya? Cukup bicara. Bawa dia pergi. Rizky, berhenti bicara omong kosong. Omong kosong? Semua orang di perusahaan ini tahu bahwa ketua dewan direksi kami adalah seorang pria tua. Mana mungkin itu kamu, Legipula? Mana mungkin ketua dewan direksi berbakan seburuk ini, Budi? Ingat masa SMA, setelah bertahun-tahun, kamu masih sama busunya, masih mengandalkan wajah tampan itu untuk hidup dari wanita. Bayar kuberitahu sesuatu. Statusku bukan urusanmu. Berhenti di situ. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian pada ngapain berdiri saja? Aku manajer umum di sini. Perkataanku sama kuatnya dengan Ayu. Kalian mau tetap kerja? Lepaskan. Kecilkan suaramu. Semuanya, lihat ini. Wajah tampan tapi kosong di dalam. Dengan sengaja jadi pria simpanan. Mau menghancurkan keluarga Ayu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak pernah menyangka pria ini adalah kekasih gelap seseorang. Iya, aku paling benci orang seperti itu, yang merusak keluarga orang. Istriku yang menjadikanmu manajer umum. Istri kamu. Kamu terus-terusan bilang, istriku. Kali mesra sekali. Betul. Aku adalah manajer umum grup Stardust. Terus kenapa? Baik, aku pecat kamu, efektif sekarang juga. Memekatku? Ya. Aku pecat kamu, efektif sekarang juga. Lepaskan aku. Mengapa Ayu mau mendengarkanmu? Kamu cuma kekasih gelap, brengsek kecil. Mengapa Ayu kami mau mendengarkanmu? Rizky, kamu senaknya bertindak seperti ini. Apa Ayu bahkan tahu soal ini? Dia tidak perlu tahu. Aku pecat kamu, efektif sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Bayar kuberitahu. Bahkan jika Ayu sendiri berdiri di sini, dia tidak akan berani memecatku. Ayu tidak berani memecatmu? Betul. Aku adalah suami Ayu. Artinya, ketua dewan direksi secara pribadi menempatkanku di sisi Ayu. Seseorang yang tidak punya integritas seperti kamu, yang suka menggertak dengan kekuasaanmu, tidak akan kuterima di perusahaanku. Beraninya kamu menghina aku. Ketua dewan direksi akan segera datang. Ketika aku bertemu dengannya, aku akan secara pribadi memberitahunya bahwa aku menangkapmu untuknya. Itu akan menjadi prestasi besar. Nanti, ketua dewan direksi akan memandangku dengan cara yang baru. Bayar kuberitahu, jangan harap. Karena aku adalah ketua dewan direksi dari grup Stardust, aku adalah suami Ayu. Masih nggak mau ngaku? Biar ku beritahu, kamu cuma pria cantik yang didiktirkan hidup nampang wanita kaya seumur hidupmu. Baik, aku nggak akan lupa ini. Kamu akan kubalas 2 kali lipat. Apa? Kamu pikir bisa balas dendam padaku? Dasar pekandang menyedihkan. Kamu berani memukulku. Aku.
Fajar. Papa, Papa. Papa. Kembalikan itu. NAK, kamu memang berani sekali. Jadi beneran kamu pakai anak ini untuk mengikat Ayu. Lalu mengejar harta ketua dewan direksi, ya? Kembalikan ponselku. Itu Fajar yang nelpon. Pasti dia butuh aku untuk sesuatu. Ayo lihat semuanya. Orang ini ngaku-ngaku suaminya Ayu. Ketrukita. Nggak mungkin sedemikian menyedihkannya. Lihat bekas luka besar ini. NAK, bekas luka kamu ini, jangan-jangan kamu dapatnya waktu jadi pria cantiknya seorang wanita. Lalu ginjalmu diambil, ya? Diam. Bekas luka ini, dari waktu aku menyelamatkan Ayu, dia kena leukemia akut, dan aku donor sumsum tulang untuknya. Kamu tahu apa, berbicara seperti itu? Masih nggak mau ngaku? Baiklah, akan kusuruh bawa kamu pergi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada perusak rumah tangga. Sepertimu, mari kita lihat. Rizky, kamu mencuri jatahku di kompetisi SMA dulu. Merusak kesempatanku masuk jalur undangan. Sekarang kamu juga berusaha mencuri grup Stardust. Biar ku beritahu. Kamu pikir aku nggak punya bukti? Begitu aku panggil rapat dewan. Akan kutunjukkan pada semua orang. Wajah aslimu. Bukti? NAK, kamu sudah seperti My Berjuan. Bukti apa yang mungkin kamu punya? Bawa dia ke ruang rapat. Mau mukul aku? Kamu tahu nggak sedang melakukan apa? Aku tahu persis apa yang kulakukan. Aku membantu CEO kita mencabik-cabik si pria cantik ini untuk melindungi keluarga. CEO kita, bawa dia ke ruang rapat. Aku ingin semua anggota dewan melihat sifat asli pria ini. Lepaskan aku. Kalian semua sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Pernahkah salah satu dari kalian melihat ketua dewan direksi? Ketua dewan direksi itu misterius banget. Selain Ibu Ayu, nggak ada satupun di seluruh perusahaan ini yang pernah melihat ketua dewan direksi. Ketua dewan direksi nggak pernah masuk kantor. Tapi, perusahaan ini dibangun oleh ketua dewan direksi dan Ibu Ayu dari nol. Betul. Kamu masuk perusahaan belakangan. Ayu dulu selalu bilang satu hal. Tanpa ketua dewan direksi, nggak akan ada grup Stardust hari ini. Meskipun dia nggak pernah muncul. Semua keputusan besar dibuat oleh ketua dewan direksi. Dengan visi ketua dewan direksi, Ayu yang mengeksekusi dan membangun perusahaan ini, hingga jadi seperti sekarang. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah kubilang lepaskan. Bapak Rizky, apa yang terjadi di sini? Izinkan saya memperkenalkan. Inilah pria yang selalu belajar kemainan oleh Ayu. Kalian semua adalah anggota dewan direksi. Kalian semua tahu betul kesuksesan perusahaan kita bukan hanya karena usaha para direktur. Yang lebih penting adalah karena Ayu dan suaminya. Tapi pria ini, dia malah berusaha menghancurkan pernikahan mereka menjadi boneka imut mereka. Kita tidak bisa hanya dia melihatnya, kan? Ani, mungkinkah ini salah paham? Saya rasa Ayu bukan tipe yang selingkuh. Dia orangnya, pria inilah orangnya. Dialah yang terus menggoda Ayu. Dia yang menyesatkannya. Ah, beraninya kau, pria cantik, atas nama ketua dewan direksi. Aku akan memberimu pelajaran. Aku tidak. Sudah, jangan banyak omong. Semua yang hadir di sini, kita semua anggota dewan direksi. Saya yakin ini adalah kewajiban kita untuk membantu Ayu melihat kebenaran. Bapak Rizky, bagaimana kita harus menanganinya? Apapun caranya, kami siap melakukannya. Tentu saja. Dia harus diberi pelajaran. Pria ini perlu mengerti bahwa wanita ketua dewan direksi tidak boleh disentuh oleh siapapun.
Hahaha, memukuli orang? Itu spesialisasiku, tahan dia di sini. Lepaskan para anggota dewan. Siapa yang paling keras memukulnya hari ini? Aku akan beri kata-kata baik untuknya di depan ketua dewan direksi. Lepaskan aku. Ayo lihat siapa yang berani. Sayang. Teruskan. Ujingin, kamu berani-beraninya memberitahu Ayu di belakangku? Pukul dia. Buat dia kesakitan. Ana, kenapa panggilannya terputus? Tayan. Halo, Ayu. Halo, Rizky. Suamiku akan datang ke kantor untuk inspeksi. Kamu sudah melihatnya? Ketua dewan direksi ada di sini? Ayu. Suara APA tadi? Tidak, Ayu. Aku tidak mendengar apa-apa. Kamu pasti salah dengar. Rapat dewan direksi akan segera dimulai. Cari ketua dewan direksi. Aku perlu bicara dengannya. Oke, aku mengerti. Teruskan, jangan berhenti. Bapak Rizky, tidakkah Anda akan mencari ketua dewan direksi? Ketua dewan direksi bisa menunggu. Kita akan berurusan dengannya nanti. Sekarang, kalian, bantu aku beri pelajaran pada pria ini dulu. Tangkap dia. Jangan kendo. Tunggu. Akulah yang Ayu bicarakan. Ketua dewan direksi. Kalian salah orang. Ujingin, kamu ketua dewan direksi kami? Kalau begitu, aku jadi bapaknya ketua dewan direksi. Beri dia pelajaran, buat dia kesakitan. Suara itu, kenapa terdengar sangat familiar? Jangan-jangan itu Budi? Apa yang Rizky lakukan? Kondisi Budi baru mulai membaik. Kita tidak boleh mengalami kemunduran lagi. Panggil ambulans. Aku baru saja dioperasi. Aku mau pingsan. Sekarang pura-pura sakit, ya? Waktu kamu jadi si tampan, bukannya kamu pernah semangat? Baru sekarang pura-pura sakit? Bapak Rizky, dia memang terlihat tidak enak badan. Mungkin kita harus... Kamu berani menantangku? Jangan berani-berani ganggu papaku. Fajar. Apa katamu? Dia papamu? NAK. Beraninya kamu bawa anak ke sini dan biut Caribbean? Apa kamu tahu? Kalau ketua dewan direksi kita akan datang ke kantor hari ini, tidak takut. Ketua dewan direksi kita akan menghukummu karena ini. Sudah kubilang, aku ketua dewan direksinya. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Oh, aku percaya padamu. Papa, aku mau papaku. Papa. Hei, kamu. Kamu yang di sana. Turun ke bawah dan ambil sumber air. Bapak Rizky, bukannya itu berlebihan? Mana ada berlebihan? Dia kan imut, bawa anak ke sini biut cari masalah. Kesehatan ketua dewan direksi kita sudah lemah. Bagaimana kalau ketua dewan direksi kita jadi terlalu emosi sampai terjadi sesuatu? Kita harus bagaimana nanti? Kamu lihat Bapak Rizky? Tidak. Kalau suamiku, Suamimu pria di foto ini. juga belum lihat. Budi datang dengan seorang anak. Di bagian mana di gedung ini mereka bisa berada? Dan dia baru saja mulai pulih. Kita tidak boleh mengalami kemunduran lagi. Ada yang pernah melihat pria di foto ini? Tidak.
Tidak. Pria ini, Dia mungkin memanfaatkan anak itu untuk maju. Jangan berani-berani ganggu papaku. Si imut kecil, kami belum berurusan denganmu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! selama bertahun-tahun, ketua dewan direksi dan Ayu tidak punya anak. Sekarang tiba-tiba, dengan pria lain, dia punya anak. Dia mungkin datang untuk mengklaim harta keluarga. Betul sekali. Pria ini terlalu licik. Kalau budget kita sama sekali tidak membiarkan rencana kotornya berhasil. Tunggu sebentar. Bapak Rizky. Ini tidak berlebihan? Bagaimana kalau ada yang terbunuh? Kamu takut APA? Aku ada di sini. Aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Waktu bajingan ini merusak keluarga, main sebagai pria simpanan. Dan sok tampan. Dia seharusnya sudah tahu. Hari ini akan datang. Hello. Apa kamu lihat Bapak Rizky? Bapak Rizky? Aku lihat dia. Dia di mana? Bapak Rizky baru saja membawa 2 satpam. Dan membawa pergi seorang pemuda. Seorang pemuda? Pemuda yang mana? Dia wajah baru. Aku tidak terlalu ingat. Apakah dia? Sepertinya iya. Aku tidak terlalu perhatikan. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke ruang rapat. Oke, terima kasih. Papa! Lepaskan papa aku! Papa! Diam kau anak kesel. Dengar, kalau kau terus berisik, aku urus kau dulu. Kamu tidak berani. Bapak Rizky, jangan sentuh anak itu dulu. Kita tidak tahu perasaan Ayu terhadap anak itu. Bagaimana kalau Ayu hanya peduli pada anak itu? Bawa anak itu pergi. Biar aku urus. Benalu ini dulu. Ayo pergi. Pergi. Fajar. Buddy, Fajar. Papa! 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 Jangan sentuh anakku. Kau pikir aku akan dengar kata-katamu? Boyetlah. Bagaimana kalau begini? Pertama, berlututlah di hadapanku. Lalu minta maaf. Dia merenjak padaku. Kalau aku lagi baik hati, mungkin aku akan pertimbangkan untuk melepas anakmu itu. Pergi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan berani mengincar anak Ayu? Jadi kamu menolak untuk berlutut? Biarkan aku tunjukkan hari ini. Siapa sebenarnya Rizky Pratama? Kemari. Budi, dulu waktu SMA, kamu pakai wajahmu itu untuk merebut pacarku. Dan sekarang, karena wajah itu, kamu jadi mainan wanita kaya. Wajah yang sempurna sekali, ya? Bagaimana kalau aku coret-coret? Kamu pikir Ayu masih mau sama kamu nanti? Jangan berani-berani. Aku akan mati dengan mengerikan. Tapi sebelum itu, aku akan membuatmu menderita. Angkat dia. apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Evacuate. Bukannya sudah disepakati. Kalau rapatnya di ruang konferensi ini, di mana semua orang? Hari ini, Bapak Rizky baru saja memindahkan ruang rapat ke ruang konferensi besar di lantai atas. Kamu tidak dapat pemberitahuannya? Baiklah, Oak. Siapa itu? Bapak Rizky, Ayu sedang mencari Bapak. Dia hampir sampai di ruang konferensi besar. Rapatnya masih lama lagi. Dia datang terlalu awal untuk APA? Saya juga tidak tahu. Saya tahu. Mari kita urus dulu si Benalu ini. Apa ini tidak keterlaluan? Ayah, Dia, dia benar-benar terlihat menyedihkan. Bagaimana kalian berdua bisa berkata seperti itu tentang ketua dewan direksi? Ketua dewan direksi sudah berbuat begitu banyak untuk perusahaan kita. Sekarang orang ini berusaha menginjak-injak ketua dewan direksi. Sok kuasa. Dan kalian berdua masih bicara seperti itu? Apa salahnya memberinya pelajaran? Anak ini benar-benar lemah. Pastikan kamu minum banyak air hangat.
Hei, kamu, anak muda. Apa kamu yang bocorin ke Ayu? Biar aku jelaskan satu hal. Bahkan kalau aku yang lakukan, aku nggak takut sama kamu. Bapak Rizky, Ayu, kamu lagi ngapain di sini? dia di mana? Siapa yang kamu maksud? Ada yang lihat kamu. Bawa dia ke ruang rapat. Wah, anak ini lumayan tampan. Dia siapa buat kamu? Udah, jangan ngomong yang gak penting. Dia di mana? Tunggu, aku ingat sekarang. Tadi pagi, di lobi, aku melihatnya. Dan dia ada anak bersama dia. Kamu yakin? Aku yakin. Kalau Rizky mengatakan yang benar, Fajar pasti bersama Budi. Tunggu, aku akan telepon ponsel jam tangan Fajar sekarang. Sayel, aku meninggalkan ponselku di kantor. Kalian selesaikan persiapan ruang konferensi. Catch akan datang sebentar lagi. Oak, Apa itu? suara? Suara apa? Hei, kalian dengar sesuatu, Verizon? Tidak. Aku tidak mendengar apa-apa, tidak ada. Mungkin kamu hanya salah dengar? Suara tadi. Apa kalian tidak ada yang mendengarnya? Maaf soal itu, aku lagi agak pilek. Ayah, memang lagi musim peralihan. Tenggorokanku juga agak terganggu. Selain itu, tidak ada suara lain. Ayu, apa kamu akhir-akhir ini kerja terlalu keras? Sampai berhalusinasi? Mungkin. Siapkan saja ruang rapatnya. Jaga diri, Ayu. Ayo, tolong lihat dokumen ini. Nanti aku yang urus. Baik. Tunggu sebentar. Kamu pernah lihat orang di foto ini? Tidak, belum pernah. Kembali kerja. Oak, Apa Rizky membohongiku? Kondisi Budi juga tidak terlalu baik. Baru jalan beberapa langit saja sudah ngos-ngosan. Dan dia juga punya anak yang harus diurus. Dia bisa pergi kemana ya? Bagaimana kalau ada orang bodoh yang carry masalah dengannya? Dia baru saja mulai pulih. Kita tidak boleh sampai ada kemunduran. kalau aku tidak waspada, kamu dan Ayu pasti sudah ketemu. Orang sepertimu pantas dipukuli habis-habisan sama semua orang. Lihat dirimu penuh memar. Nah, baru itu yang aku suka lihat. Aku akan bertarung sampai mati. Dasar anak kecil, berani-beraninya kamu melawan, hah? Tunggu saja. Aku akan. Rizky. Kau akan bayar untuk ini. Aku bayar, Penelu, dan kau berani mengancamku? Lihat dia. Kita tidak memukulnya sekeras itu. Kenapa dia sampai babak belur begini? Apa dia benar-benar sakit parah? Lihat, kepalanya masih berdarah. Apa-apaan ini? Dia bahkan tidak tahan dipukul. Aku tidak mau ada yang mati di tanganku. Begitu ketua dewan direksi datang. Dan tahu aku sudah mengerjai pria simpanannya untuk dia. Dia pasti akan membelaku. Hei, kamu. Bawa dia ke rumah sakit. Semuanya, sebenarnya kita sedang membantu ketua dewan direksi meluruskan kesalahan.
Kalau ketua dewan direksi tahu, dia pasti akan memberi kita pujian. Wah. Bukankah itu? Siapa namanya? Dia terlihat mengerikan. Kepalanya penuh darah. Dan pria cantik ini, dia bersama salah satu eksekutif kita. Lihat, ITU, itulah yang terjadi pada pria cantik. Baiklah, jalan terus. Bawa dia pergi. Selamat pagi, Ayu. Ini materi-materinya. Untuk rapat dewan. Pakaian pria tadi terlihat persis seperti punya Budi. Ayu, Oak, siapkan tandu. Dokter, pasien punya riwayat anemia aplastik. Kondisi ini dipicu setelah dia mendonorkan sumsum tulang. Dan pasien mengalami cedera kepala dengan memar jaringan lunak di seluruh tubuh. Risiko tinggi shock septik. Perintahkan tes darah lengkap dan panel koagulasi. Segera, antibiotik. Sekarang. Ya, dokter. Ayo, Ayo, ketua sedang dalam masalah. Dia sekarang di rumah sakit. Ketua mengalami kecelakaan. Aku harus beritahu Ayu sekarang. Jika aku tidak memberitahu Ayu tentang ini dan pergi menemui ketua dewan direksi sendiri, ini akan menjadi kesempatan bagus untukku bersinar. Hampir waktunya rapat. Budi dan Fajar ada di mana sih? Ayu, mari kita mulai. Semuanya. Ketua dewan direksi sekarang hilang. Kita harus menemukannya cepat. Tolong semuanya, aku butuh bantuan kalian. Ayo, bagaimana kalau kita mulai rapatnya? Aku akan pergi mencari ketua dewan direksi untukmu. Benar. Kita semua sangat sibuk. Sulit mengumpulkan semua orang. Dulu, ketika ketua dewan direksi tidak hadir, kita tetap mengadakan rapat, kan? Ya. Kamu mungkin tidak percaya orang lain, tapi pasti percaya padaku, kan? Semuanya? Anakku ada di dalam gedung ini. Ada yang melihatnya? Ayu, anak kecil yang kamu sebutkan itu. Ketika aku tiba, aku melihatnya di ruang istirahat, sedang bermain dengan beberapa staf wanita. Jika kamu masih khawatir, kamu bisa minta Bapak Rizky untuk menjemputnya. Tentu, aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Mari kita mulai rapat, Ayu. Pak, Anda meninggalkan telepon Anda. Oak. Ayo kita mulai. Setelah kita menemukan ketua dewan direksi, bawa dia ke ruang konferensi. Segera. Ayo kita mulai. Leo, kamu sudah cukup lama di perusahaan ini. Tapi kamu belum pernah bertemu ketua dewan direksi, kan? Tentu saja belum. Tak ada yang lebih hebat dari kamu, Rizky. Dan hari ini kamu mengajakku bertemu ketua dewan direksi. Betul sekali. Kamu pikir aku siapa? Sekarang dengarkan. Ketika kamu bertemu ketua dewan direksi nanti, kamu harus membuatnya terkesan. Agar ketua dewan direksi bisa membuatmu menjadi kepala keamanan. Ya. Ayo. Ayo kita tanya, di kamar mana ketua dewan direksi menginap? Siap. Hei, dengarkan. Ketika kamu melihat ketua dewan direksi nanti, kamu harus berperilaku yang paling baik. Budi, langit sedang berpihak pada aku. Budi juga ada di rumah sakit ini. Aku akan membongkar dia tepat di depan ketua dewan direksi. Itu kemenangan ganda untuk aku.
Ketua Dewan Direksi? Apa maksudmu, Ketua Dewan Direksi? Wah. Kalau bukan pacar, ayo. Oh, lihat. Apa yang terjadi dengan kepala kamu? Apakah kamu di luar sana, berlagak tampan, dan akhirnya dipukuli? Aduh. Kamu kenapa? Kamu habis jadi kekasih gelap orangnya, sampai dipukuli? Tahu nggak? Memang sudah nasib. Ketemu kamu di sini. Kamu ngapain di sini? Hei, Rizky. Anemia plastik. Aku yakin selanjutnya. Kamu mau cari simpati dari Ayu, ya? Laporan medis ini? Hal semua. Tujuannya cuma satu, biar Ayu kasihan sama kamu. Lagian, kamu tipe orang yang jual sumsum tulang sendiri demi uang. Jangan ngomong sembarangan. Sembarangan? Pergi dari sini, sekarang. Aku nggak mau lihat kamu di sini. Dokter. Leo, kamu diam aja ngapain? Bungkam dia. Rizky, kita ngapain? Leo, ini kesempatan emas buat kamu. Orang ini adalah kekasih gelap Ayu. Kita bawa dia langsung ke Ketua Dewan Direksi dan ambil semua jasanya. Oke. Semuanya, lihat. Perhatikan baik-baik orang ini. Dia bisa sukses karena nyumbang sumsum tulang ke wanita kaya, perusak rumah tangga, dan bekas lukanya itu, bukan karena nyumbang sumsum tulang sama sekali. Itu dari ikut-ikutan dengan orang yang salah, dan terlibat perkelahian. Dia cuma pria cantik. Kalau soal saya sudah memeriksanya. Dia bahkan tidak memiliki anemia aplastik sama sekali. Dia hanya pura-pura sakit untuk menipu uang Ayu. Ayu memberinya puluhan ribu untuk obat setiap bulan, dan dia menghabiskannya untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kudengar mereka sedang melakukan penangkapan. Siapa yang bertanggung jawab atas bangsal ini? Kupikir itu kepala perawat. Dekan Anwar bilang untuk menghadapnya untuk segala hal. Cari Dekan Anwar. Hei, semuanya, bicaralah baik-baik. Mungkin hanya kesalahpahaman. Jangan tahan pasien seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kami di sini untuk Ketua Dewan Direksi. Untuk memberi pelayaran pada orang ini. Kenapa kamu ikut campur? Saya adalah Ketua Dewan Direksi. Kamu? Kamu benar-benar Ketua Dewan Direksi? Ya. Lepaskan saya. Saya punya bukti. Bukti apa yang mungkin dimiliki orang seperti dia? Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Dia menakuti kalian dengan beberapa kata, dan kalian mundur? Tenja. Tunggu. Saya memiliki segel Ketua Dewan Direksi. Ini segel yang hanya dimiliki Ketua Dewan Direksi. Dimiliki. Segel Ketua Dewan Direksi. Jadi kamu benar-benar Ketua Dewan Direksi? Serikan. Dasar bodoh. Stempel Quechua tidak hanya digunakan oleh Quechua. Ayu juga menggunakannya, kan? Dia menipu Ayu, dan membuatnya memberikan stempel itu padanya. Kembalikan padaku. Minggir. Rizky, akan kuhancurkan kau. Berhenti. Apa yang kau lakukan pada Quechua? Quechua PA? Seluruh perusahaan bilang, ketua itu seorang pria tua. Menurutmu dia terlihat seperti orang tua? Dia membodohi kalian semua. Sekumpulan orang bodoh. Baiklah, katakan padaku. Bagaimana? Kau tahu dia adalah Quechua? Sebaiknya kau punya bukti. Bukti bahwa dia adalah ketua. Kalau tidak, rumah sakit ini didanai oleh grup Stardust kami. Hanya dengan satu kata dariku, kau typecat. Aku juga tidak tahu. Rizky. Siapa kau pikir dirimu ini? Aku bisa membuktikannya. Saya bisa membuktikannya. Saya akan menjamin dia. Orang ini adalah Budi Santoso, Ketua Dewan Direksi Grup Stardust. Ayo kita pergi. Tangkap mereka.
Bergerak. Kamu berdua, berhenti di sana. Kamu, ke sana. Saya akan ke sini. Cepat, cepat, cepat. Jangan bergerak. Budi. Sudah hubungi Ayu? Sudah, tapi dia tidak menjawab. Harus saya coba lagi? Ya. Oh, Budi. Wendy, jangan berpura-pura bodoh dengan saya. Posisi wakil dengan kamu itu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kamu tahu caranya. Tapi itu bisa membunuh seseorang. Jika kita tertangkap, kita akan masuk penjara. Selain itu, jika kita memberinya obat penenang, Ayu akan menyelidiki lebih jauh. Kalau itu terjadi, Saya yang diselidiki, dia, Budi Santoso, sudah memiliki anemia aplastik. Dan sekarang dia terbentur kepala. Kamu seorang dokter, bilang saja kondisinya semakin parah, masalah teratasi. Siapa akan mencurigai kamu? Biarkan saya jelaskan. Jika Budi Santoso bangun, kita tamat. baiklah kalau begitu. Saya akan melakukannya. Baguslah, Wendy. Asalkan Budi Santoso tidak bangun, kita aman. Ana, rapatnya sudah selesai. Kenapa Budi dan Fajar belum juga sampai? Kenapa HP-nya mati? Bapak Rizky di mana? Ayu, Bapak Rizky, mungkin sudah menemukan Fajar. Mungkin si anak terlalu asyik bermain, dan lupa untuk kembali. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar melihatnya? Direktur Haryono, tadi saya sudah bertanya pada Anda. Kenapa Anda tidak menjawab? Halo, Dekan Anwar, Ada APA. Oh, kamu harus segera ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Kota. Ketua Dewan Direksi mengalami kecelakaan. Keadaannya tidak baik. APA, jaga baik-baik dia. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Saya ada keadaan darurat. Saya harus pergi. Jika terjadi sesuatu pada Fajar di perusahaan ini, dan saya serius, apapun itu, kalian akan berurusan dengan saya. Gas. Halo, Budi ada di kamar mana? Kamu kesini untuk Budi, Ketua Dewan Direksi? Ya, cepat katakan sekarang. Ikut saya. Pergi ke neraka. Berhenti di situ. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Saya lagi kasih obat ke Ketua Dewan Direksi. Obat apa ini? Saya ingat rencana perawatan Dekan Anwar. Nggak termasuk komponen ini. Ini infus. Dekan Anwar yang khusus pesan. Ini bantu pemulihan Ketua Dewan Direksi. Oh, beneran? Terus jawab ini. Apa nama ilmiah obat ini? Sama indikasinya buat apa? Ini obat penenang, dan dosisnya 3 kali batas aman. Kalau ini dimasukin, bisa tekan pusat pernapasan. Bisa-bisa bikin keadaan vegetatif. Kemo. Sayang, gimana kondisinya? Gimana kabar di rumah sakit? Siti bilang, dia masih belum sadar. Rizky, Ayu, gimana kalau dia cek rekaman CCTV? Kamu takut apa sih? Rekaman CCTV itu bisa buktiin apa? Sekarang, kamu yang hapus rekaman itu buat aku. Aku yang peringatin satpam yang terlibat. Sama para anggota dewan. Oke, ngerti. Rekamannya udah dihapus. Dan orang-orangnya udah diperingatin. Selama Siti berhasil, Ayu Lestari nggak bakal punya bukti sedikit pun. Di Rap Hat, tahunan 3 hari lagi.
Aku akan bikin kamu bayar. Sekurla tidak disuntikan. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih, Dekan Anwar. Lain kali kami akan lebih berhati-hati. Baiklah, aku akan ambil obat lagi. Urus dulu urusan pribadimu. Rizky, kenapa dia tega melakukan ini padamu? Rizky memang selalu orang seperti ini. Dulu waktu SMA, dia mencuri rekomendasi beasiswaku. Sekarang kita bekerja. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dia juga sudah melakukan beberapa hal yang merugikan perusahaan. Katakan, City, apa yang dia janjikan padamu? Dia bilang kalau kami tidak menyelesaikanmu, begitu kamu sadar, kamu akan mengejar kami. Aku akan menghadapinya sekarang. Jangan. Fajar masih bersama mereka. Rizky melakukan semua ini justru karena dia ingin mendorongmu keluar dari posisimu. Supaya dia bisa mengambil alih, kan? Kalau dia berhasil, ada rumor di perusahaan. Kalau aku ini orang tua yang sekarat. Hari itu, di lantai bawah perusahaan, dia melihat kita sedang mesra. Dia salah sangka. Aku adalah pria idamanmu di samping. Dia mengancam akan membongkarnya ke ketua dewan direksi. Dengan bertindak seperti ini, bukankah dia hanya berusaha membuat kita berdua bercerai? kalau begini terus, aku harus keluar dari perusahaan. Ketua dewan direksi sudah diambang kematian. Dia sudah menyiapkan penerus. Untuk ketua dewan direksi, dia pasti akan dapat promosi. Nanti, semua kekuasaan di perusahaan akan berada di tangannya. 3 hari lagi, akan ada rapat tahunan. Kita akan ikuti saja permainannya. Mari kita lihat trik apa lagi yang dia punya. Saat waktunya tiba, aku akan buat dia membayar semua yang dia lakukan padaku. Beribu-ribu kali lipat. Halo? Ayu, ini kepala keamanan dari grup Stardust, Bapak Rizky, menyuruh Doni Wijaya datang ke ruang pengawasan dan menghapus rekaman hari ini dari lobi dan ruang konferensi utama. Dia membawa segel ketua dewan direksi. Katanya itu, atas perintah ketua dewan direksi. Saya pikir, lebih baik saya beritahu ibu. Bisa dipulihkan? Dipulihkan? Paling tidak butuh 48 jam. Kita butuh rekaman itu kembali. Simpan. Kirim ke saya. Juga, lokasi Doni Wijaya, dia di mana? Doni Wijaya baru saja meninggalkan kantor keamanan tidak lama lalu. Awasi dia baik-baik untukku. City, aku kasih kamu satu kesempatan. Kamu beritahu Rizky, kalau Budi Santoso dalam keadaan vegetatif, aku akan melepasmu. Kalau tidak, aku akan bereskan kamu dulu. Baik, ya. Juga, kita harus cari Fajar dulu. Fajar pasti disembunyikan di suatu tempat di perusahaan. Benar. Sebelum kesini, saya sudah suruh para pengawal mencari. Mungkin sebentar lagi ada kabar. Bagus. Jangan, ayo. Aku butuh bantuan. Aku butuh bantuanmu. Silakan. Baik, kamu sebaiknya kembali sekarang. Baiklah. Direktur Wibowo, Anda adalah veteran perusahaan ini. Dulu, saat Rizky menyuruh Anda menyingkirkan Budi, tidakkah Anda sedikit pun ragu? Sejak awal aku sudah curiga. Rizky bilang Budi itu pria sejati. Tapi pria macam apa yang berani muncul membawa anak haramnya? Dia juga mengancam kami. Bilang kalau kami tidak membantu, kami akan melawan ketua dewan direksi sendiri. Jadi aku manfaatkan keributan itu sebagai kamuflase. Dan Menulina pergi. Diam di situ. Hei, lepaskan aku! Aku juga melihat Direktur Haryono membawa Fajar ke ruang penyimpanan. Saat itulah aku tahu ada yang tidak beres dengan Rizky. Jadi aku menyelidiki sendiri. Secara diam-diam, ternyata pengalaman kerja di CV-nya semuanya palsu. Dia tidak pernah bekerja di perusahaan besar, sekalipun tidak. Jadi, apakah Anda bersedia maju sekarang? Untuk maju dan bersaksi, saya perlu Anda bersaksi bahwa Rizky memaksa Anda. Tentang perilaku pemaksaan Rizky. Aku bersedia. Ani, perekam suara ini ada rekaman dari seluruh rapat itu. Semua isinya bisa dijadikan bukti. Papa bilang kalau aku dalam kesulitan, jangan menangis. Aku harus menunggu Papa dan Mama datang menyelamatkanku. Rizky itu orang jahat. Direktur-direktur itu juga jahat. Mereka mengurungku di ruangan kecil ini, di ruang penyimpanan ini. Mereka pasti ingin menyakiti Papa. Fajar, jangan takut. Kami di sini untuk membawamu keluar. Ayu mengutus kami untuk membawamu pulang. Oh, benarkah?
Apa papa baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Ketua Dewan Direksi sudah sadar. Ayu sedang menunggumu di rumah. Ayo kita bawa kamu keluar dari sini. Ayu, kamu mau ketemu aku? Bapak Rizky, lihat kekacauan yang Bapak buat. Ayu, kamu bicara apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Soal rumah sakit itu. Menurutmu Bapak nggak perlu kasih penjelasan ke aku? Ayu, harusnya aku bilang kamu pintar. Atau aku bilang kamu bodoh, Budi belum sadar juga. Kan, Budi sekarang udah nggak berguna. Keadaan vegetatif. Coba katakan, apa kamu memang harus ikut tenggelam bersamanya? Stempel ketua Dewan Direksi ini sekarang ada di tanganku. Kamu yakin mau ikut tenggelam bersamanya? Apa maumu? Aku sederhana. Berdiri di sisiku saja. Begitu aku lengsarkan Budi sebagai ketua Dewan Direksi. Posisimu sebagai CEO bisa tetap aman. Coba katakan, ikut aku. Lebih baik daripada ikut Budi. Si lemah itu. Bapak Rizky. Ambisi Bapak memang besar. Bapak benar. Kondisi Budi makin hari makin memburuk. Masa dia bisa menyaingi? Bapak Rizky, cuma penasaran, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kamu bisa mengalahkan Budi? Budi masih di rumah sakit, dalam keadaan vegetatif. Sekarang kamu sudah di pihak saya. Kita berada di pihak yang sama. Dia tidak punya saksi. Ketika rap hat tahunan datang, aku akan menyatakan bahwa ketua Dewan Direksi koma dan menyerahkan posisi itu kepada saya. Segala ketua Dewan Direksi ini sudah ada di tangan saya. Mari kita lihat siapa yang berani menentang saya. Tetapi ada beberapa orang tua yang keras kepala di Dewan, yang hanya percaya pada Budi. Kata-kata kamu saja, mungkin tidak cukup. Itulah tepatnya alasan aku butuh kerja sama kamu, Ayu. Bapak Rizky, setelah kamu berada di posisi ketua Dewan Direksi, kita bisa bicara. Kamu benar-benar menggoda. Ayu, lalu di rapat tahunan, kita akan lihat tentang itu. Hai sayang. Ikan sudah mengambil umpan. Seperti yang kamu katakan. Tepat. Benar. Rizky itu adalah bajingan. Dia gagal menjilat ketua Dewan Direksi dan malah membuatnya kesal. Jadi sekarang dia ingin menyingkirkan aku dan kemudian memenangkan kamu. Tetapi masalahnya dengan dia adalah terlalu percaya diri. Dia berpikir, kamu pasti akan bekerja sama dengan dia. Kamu harus beristirahat. Ketika rapat tahunan datang, aku akan membuat mereka membayar. Ayo, di rapat tahunan kali ini, kita harus ekstra hati-hati. Rizky sudah bertahun-tahun membangun jaringan di perusahaan. Waspadai balas dendamnya. Orang seperti dia sama sekali tidak punya integritas. Tetap waspada. Sayap, pria seperti dia tidak bisa dipercaya. Untuk Fajar. Sudah saya urus. Untuk Fajar, sudah saya tangani. Saya sudah minta Departemen Hukum mengumpulkan bukti melawannya. Selain tuduhan penyerangan, selama bertahun-tahun, dia menyalahgunakan perannya sebagai manajer umum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kami hampir mendapatkan semuanya. Di rapat tahunan ini, dia akan membayar perbuatannya. Bagus. Saya guru SMA Budi, Bapak Hadi. Budi menelepon saya kemarin dan menceritakan tentang Rizky. Saya rasa kamu harus memiliki ini. Bertahun-tahun lalu, Rizky mencuri proposal kompetisi Budi. Dia juga memalsukan bukti yang membuat Budi kehilangan rekomendasi beasiswanya. Di buku catatan ini, ada draft asli Budi, ditambah bukti bahwa Rizky memanipulasinya. Semuanya bukti yang kuat. Terima kasih banyak Bapak Hadi. Bukti ini sangat penting. Budi, itu guru dia. Selama ini aku tak pernah bicara. Semoga kamu tak marah padaku. Bapak Hadi, jangan bilang begitu. Dulu keluargaku miskin. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tak bisa masuk SMA. Lajapila, Rizky hanya punya keluarga kaya. Dia terbiasa main kuasa. Aku paham kenapa kamu lakukan itu. Aku mengerti. Aku hanya ingin melihat Rizky mendapat akibatnya. Aku tinggalkan kalian. Aku harus pergi. Hei Tai. Rizky benar-benar bajingan. Baiklah. Benar, persiapan rapat tahunan akan mulai. Kita harus. Sayap. Aku bagaimana? Aku duluan. Kamu bawa buktinya. Nanti. Saat waktu tepat,
Aku akan ungkap Rizky ke seluruh perusahaan. Tunjukin siapa dia sebenarnya. Rizky, selama membuli kamu, dari SMA, sekarang, kami akan balas dendam. Semuanya. Bersama. Bapak Rizky, saat kamu jadi pemimpin, jangan lupakan aku. Surya, pasti. Aku janji. Ini. Berani juga kamu datang ke sini, tampan. Aku bahkan tidak mencari kamu. Tapi kamu sudah ada di sini. Tampan. Aku. Kamu tahu siapa aku. Jangan berpura-pura bodoh, Rizky. Persiapan rapat tahunan tampak bagus. Sepertinya kamu, Bapak Rizky, ada sesuatu besar yang akan diumumkan. Apa itu ya? Siapa itu? Katanya dia tampan. Kenapa dia datang lagi? Kamu kenal dia? Dia pria tampan yang salah satu eksekutif kita pacari. Katanya dia pacar Ayu. Jadi Ayu mengkhianati ketua dewan direksi? Pria tampan ini masih berani datang ke rapat tahunan? Kamu dengar itu? Hari ini, aku akan menghancurkan. Kamu tampak sangat yakin hari ini. Kamu sudah hilang akal? Apa bedanya kalau kamu sudah sadar sekarang? Siapa yang akan hancur? Itu masih harus dilihat. Kamu, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan kamu? Baiklah. Kita lihat saja nanti. Berhenti di situ. Jangan bilang, kamu lihat apa yang terjadi di sini. Lalu jadi takut, mau kabur. Dengar baik-baik. Sudah terlambat. Aku peringatkan kamu, ini yang terakhir kalinya. Aku mungkin masih mau memberimu sedikit belas kasihan. Kalau tidak, jangan menyesal. Dari mana kamu bisa begitu percaya diri? Kamu jangan-jangan berpikir kalau Ayu masih akan datang mengunjungimu? Biar ku beritahu rahasia kecil. Ayu dan aku sudah berada di pihak yang sama sejak lama. Lemah seperti kamu. Dia sudah lama ingin membuangmu. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana Ayu dan aku mengambil segalanya dari kamu. Kamu bersusah mendekati ketua dewan direksi hanya untuk menghinaku. Setelah tahu siapa aku, kamu coba membunuhku, dan sekarang kamu berusaha mendekati Ayu agar dia bergabung dengan pihakmu. Semua untuk merebut kekuasaan perusahaan untuk dirimu sendiri. Apa omong kosong apa yang kamu keluarkan? Menghinamu? Itu perintah ketua dewan direksi. Perintah ketua dewan direksi? Akulah ketua dewan direksi. Kapan aku memberi perintah itu? Aku tidak tahu apa. Ketua dewan direksi, bukankah dia kekasih gelapnya? Anda bilang Anda ketua dewan direksi, jadi Anda si ketua dewan direksi yang hebat itu. Ya, siapa yang akan mendukung Anda soal itu? Baiklah. Kalau begitu, akan kubuktikan padamu sekarang juga. Sayang. Masuk. Hei, di mana istrimu? Oh wow, aduh, aku sampai ketakutan. Aku benar-benar mengira Ayu akan muncul untuk menyelamatkanmu. Ternyata kau. Apa yang kau lakukan pada Ayu? Aku tidak melakukan apa-apa, yang berarti aku cuma menyewa beberapa orang untuk mengikat Ayu dan memberinya pelajaran agar wajah cantik itu berani bermain dua kaki. Mengerti? Gimana? Ikat si pria cantik ini agar dia tidak membuat masalah di rapat tahunan grup Stardust kita. Mari kita lihat siapa yang berani. Akulah ketua dewan direksi grup Stardust, Budi Santoso. Aku punya segel ketua dewan direksi di sini. Apa yang kukatakan? Memiliki bobot yang sama dengan ketua dewan direksi. Ayu dan si pria cantik ini adalah orang-orang yang membuat ketua dewan direksi kita masuk dalam keadaan vegetatif. Dan sekarang, mereka ingin mengambil perusahaan ketua dewan direksi untuk diri mereka sendiri. Untungnya, ketua dewan direksi punya pandangan jauh ke depan untuk mempercayakan segel ini padaku untuk mengurus pasangan pezina ini. Wah, ini benar-benar segel ketua dewan direksi. Hanya ketua dewan direksi yang boleh menggunakan ini. Jadi apa yang Bapak Rizky katakan benar dari awal. Tidak bisa dipercaya. Ayu. Aku tidak pernah menyangka dia mampu melakukan hal seperti ini. Tepat sekali. Power dia.
Doni. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku CEO grup Stardust. Nah, sekarang, maaf tentang ini, Ayu. Hanya menyalahkan perintah. Yang harus kamu lakukan, diam saja selama 3 jam. Setelah waktu habis, Kami akan membebaskan kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Ini datang dari Bapak Rizky sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. kamu, Jalang, kamu seharusnya mendengarkan. Rizky. Hari ini, aku akan membuat kamu membayar. Bungkam dia. Bawa dia pergi. Semua. Si brengsek ini berpikir hanya karena dia menyumbangkan sum-sum tulang untuk menyelamatkan Ayu. Dia bisa menggantungkan hidupnya pada Ayu. Dia bahkan memiliki anak haram dengan Ayu. Ketua Dewan Direksi kami mengetahui hal ini sangat marah sampai pingsan. Dan hari ini, dia masih berani muncul di rapat tahunan grup Stardust. Berpikir dia bisa menggunakan wajah tampannya untuk mengambil kursi ketua Dewan Direksi. Ayu dan Budi, benar-benar orang seperti itu, ketua Dewan Direksi yang malang. Ya, aku dengar, ketua Dewan Direksi sangat marah sampai masuk coma, dan mereka masih berani merebut perusahaan ketua Dewan Direksi untuk diri mereka sendiri. Betul. Rizky. Kamu hanya bicara. Kamu tidak punya bukti. Bukti? Aku tidak perlu bukti. Segel ketua Dewan Direksi ada di tangan saya. Ayu terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya. Bukankah itu bukti yang cukup? Apa yang terjadi? Ayu di mana? Bukankah kita seharusnya menyingkap sifat asli Rizky hari ini? Enek. Kamu tidak masih menunggu Ayu, kan? Orang-orang saya sudah menyiksanya sampai titik puncak. Sulit diprediksi apakah dia bahkan bisa bertahan. Aku akan memberitahu kamu sesuatu. Kamu tunggu saja petugas keamanan menyeret kamu keluar dan membuang kamu di jalan untuk anjing-anjing. Lucu apa, bos? Lihat dia. Cantik ya? Bos jeli juga ya? Memang benar. Kau, jangan mendekat. Sudah, Rizky. Ini ada bukti kau menghasut kami. Di ruang konferensi utama, untuk menyerang Budi. Memukul dia itu masalah besar apa? Aku cuma mau jaga keharmonisan keluarga ketua Dewan Direksi. Di rekaman ini, Ayu mengakui, cara dia dapat segel ketua Dewan Direksi, bukan diberikan padanya oleh ketua Dewan Direksi sama sekali. Dia merebutnya, langsung dari tangan ketua Dewan Direksi. Semuanya, dengarkan. Direktur Wibowo, jangan-jangan kau juga terlibat. Ya, rekaman ini palsu. Kau. Dengar, Direktur Wibowo. Siapa tahu kau juga Bersekongkol dengan mereka, mau menipu kita semua? Kau punya bukti apa? Kalau rekaman ini asli. Kalian semua. Aku akan buktikan kalau ini asli. Semuanya berhenti. Sayang. Maaf aku terlambat, sayang. Hetai. Aku tahu, sayang. Aku cuma senang kamu aman. Jangan khawatir. Aku yang urus dari sini. Tidak akan ada yang menyentuhmu lagi. Kalian pasangan selingkuh. Masih mau bilang apa lagi? Pasangan selingkuh? Kami sudah menikah secara sah. Masa itu disebut selingkuh? Kamu terus bilang dia kekasih gelap. Kamu sendiri yang mau jadi pria simpanan. Omong kosong. Ini adalah akta nikah dari Ibu Ayu Lestari dan Bapak Budi Santoso. Mereka menikah 6 tahun lalu. Ini asli. Lalu apa? Akta nikah? Kamu tidak bisa membuktikannya. Dia adalah ketua Dewan Direksi kita. Budi, bagaimana jika kamu, Ayu, bagaimana jika kamu tidak pernah menikahi ketua Dewan Direksi, tapi malah menikahi pria cantik ini? Rizky, apa kau sudah gila? Asisten Rina, lanjutkan.
Ini adalah rekaman pengawasan Rizky, sedang menyerang Budi Santoso dengan brutal, tepat di perusahaan ini. Tolong perhatikan, Leia Utama. Bapak Rizky ini, dia terlihat sangat sopan. Siapa sangka dia monster seperti itu? Sunggo. Kukira dia preman jalanan. Semua makian itu, dan pukulan. Bagaimana mungkin pria seperti itu jadi menir umum kita? Kita semua, sama sekali tertipu oleh Rizky. Lihat orang-orang yang memukulinya. Beberapa adalah direktur. Direktur Budi yang paling parah. Pantasan dia sekarang membela Rizky. Dan Direktur Surya. Dia bertingkah polos, tapi tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Dia bahkan mencoba mencekik Budi. Ini masih tidak membuktikan bahwa Budi adalah ketua dewan direksi, atau bahwa dialah yang menikahi Ayu. Jangan pikir kamu bisa pakai omong kosong ini untuk mengacaukan keadaan. Benar. Rizky, kamu memang tak tahu saatnya berhenti, ya? Mazuk. Oh, pengacara Adi. Dari sejak perusahaan berdiri, dia selalu bersama Ayu dan ketua dewan direksi. Seorang veteran perusahaan yang sejati. Dia tidak pensiun? Oh, Budi. Buddy. Pengacara Adi. Tunjukkan sertifikat saham perusahaan kita dan sertifikat paten ke anggota dewan. Grup Stardust didirikan pada tahun 2005. Pemegang saham awal adalah Budi Santoso, memegang 68% saham, dan Ayu Lestari, memegang 32%. Teknologi inti perusahaan, sistem manajemen risiko cerdas, dipatenkan dengan nama Budi Santoso. Pada tahun 2020, karena alasan kesehatan, Budi Santoso menunjuk Ayu Lestari sebagai CEO, untuk juga menjalankan tugas ketua dewan direksi. Rizky, ini semua karena kamu. Aku memukul ketua dewan direksi, hanya karena aku mendengarkan kamu. Jika mereka menuntut kita, bisakah kamu tanggung? Apa yang kamu bicarakan? Aku juga ditipu. Budi Santoso menipu aku. Kamu saja yang bicara. Tahan dia, anak-anak. Kenapa kamu menarget Budi? Kamu tidak tahu alasannya? Dari sejak SMA, kamu iri padanya. Kamu bahkan mencuri rekomendasi beasiswanya. Kamu berbohong. Bohong? Semua tertulis jelas di sini. Ini menjelaskan secara detail bagaimana kamu mencuri rekomendasi beasiswanya. Kamu iri pada Budi, makanya kamu mencuri rekomendasi beasiswanya. Kamu iri padanya, makanya kamu menganggap hubungan kami sebagai sesuatu yang buruk. Di perusahaan, kamu menyebarkan rumor tentang dia sebagai pria cantik. Dan kamu berusaha membenarkan perilaku kasarmu sendiri. Sayang, apakah dia pernah menunjukkan ketertarikan padamu? Ya, dia pernah. Begitu, jadi kamu adalah orang yang berusaha memecah belah keluarga orang lain. Sekarang semua orang bilang, orang seperti Bapak Rizky ini seharusnya diberi pelajaran, kan? Beri dia pelajaran, berikan apa yang pantas dia terima. Tentu saja. Ini tentang menyingkirkan pria cantik dan menegakkan keadilan. Mari kita lihat apakah si imut ini, Rani, merusak rumah orang lain lagi. Direktur Wibowo benar. Himenen, kamu punya 5 menit untuk sedikit aksi bebas. Saipapan, yang memukul Rizky paling keras, akan mendapat bonus. Bonus uang. Aku akan melakukannya. Aku juga. Aduh, aku salah. Ayu, aku salah. Tolong, suruh orang keamananmu berhenti memukul aku. Doni Wijaya, kamu adalah sepupu Rizky. Kala begitu, kamu katakan kepada kami, bagaimana kamu mendapatkan segel ketua dewan direksi? Itu Rizky. Rizky mengambil kesempatan saat dia lemah. Dia menyerang ketua dewan direksi di rumah sakit dan merebutnya langsung dari tangannya. Doni Wijaya, kamu devil tampan. Kamu siapa untuk menyebut siapapun tampan? Perusahaan ini sudah baik kepada kamu. Dan kamu memalsukan pengalaman kerja kamu dan menggelapkan dana perusahaan. Haruskah aku menyebutkan setiap satu dari kejahatan kamu? Untuk semua orang di sini mendengar? Dulu di sekolah tinggi, kamu mencuri tempatku di kompetisi itu. Sekarang, kamu mencoba mencuri perusahaanku dan menyakiti keluarga saya, Rizky. Katakan padaku, Rizky, pernahkah kamu mendapatkan sesuatu tanpa mencurinya? Lalu, ada seseorang yang harus kamu temui. Kamu harus bertemu dengannya. Bawa dia ke sini. Budi, kumohon. Aku salah. Maafkan aku, Budi. Aku duduk di sini sambil berpikir.
APA yang mungkin telekulukukan hingga membuatmu. Jadi, kamulah yang menghentikan Ayu di jalan. Sekarang aku paham. Ternyata kamu dari awal. Saat aku di rumah sakit, Aku teras memantau City. Jadi, itu sebabnya kamu tidak tahu aku sudah sadar. Lalu, dalam perjalanan ke sini, aku lengah dengannya. Itu sebabnya, dia mendapat kesempatan untuk memberi tahu kamu. Aku salah, Budi. Semuanya Rizky. Dia mengancam keluargaku. Dia memaksaku. Semua itu perbuatan Rizky. Omong kosong, itu kamu. Kamu takut perbuatan kotormu terbongkar. Makanya kamu setuju dengan rencanaku dengan cepat. Kamu berbohong. Itu kamu. Omong kosong. Kalian berdua, sama-sama bajingan, perhentilah berkelahi seperti anjing di sini. Sebelumnya, di rapat dewan, APA yang kamu katakan tentang anak saya? Anak yang mana? Kamu tidak pernah bilang punya anak. Bagaimana aku bisa tahu? Kamu tidak tahu? Baiklah. Lakukan saja. Pukul dia, sampai dia ingat. Tidak. Aku salah. Maafkan aku. Aku ingat sekarang. Aku bilang anakmu adalah anak. Haram. Fajar sudah datang? Ya, dia ada di luar. Persilahkan dia masuk. Mama. Datanglah, sayang. Karena belum ada kesempatan untuk perkenalan yang baik, aku akan gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka kepada semua. Budi Santoso, suami saya, Ketua Dewan Direksi Grup Stardust. Fajar Santoso, anak saya, adalah penerus masa depan Grup Stardust. Dia bukan anak haram, seperti yang dikatakan Rizky. Mama, aku tidak suka pria itu. Dia jahat kepada papa. Dan dia memukulnya. Dan dia juga. Aku salah. Maafkan aku. Ayu, aku bodoh. Aku gagal melihat pentingnya kamu. Aku salah. Maafkan aku. Sepertinya Direktur Budi tahu dia salah. Kalau begitu, tampar dirimu sendiri. Dan jangan berhenti sampai aku bilang. Jangan berhenti. Aku tidak akan berhenti. So Rizky, sudah saya serahkan ke polisi. Penganiayaan, penggelapan dana, dan percobaan penculikan. Sedangkan untuk para direktur yang terlibat dalam pemukulan itu, Ayu, aku mengaku salah. Itu Rizky, dia membohongiku. Dia bilang ketua dewan direksi adalah orangmu. Makanya aku pukul dia. Aku bersedia mengganti semua biaya pengobatan dan menerima penurunan jabatan. apa aku suruh kamu berhenti? Tidak, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti. Aku salah. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti. Aku salah. Ayu, aku seharusnya tidak membantu Rizky menyembunyikan Fajar. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersedia menyumbangkan sebagian sahamku ke dana amal perusahaan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ayu. Mama, direktur ini sebenarnya tidak benar-benar menggangguku. Dia tidak perlu ditampar. Baik. Fakta bahwa kalian menyesal tidak luput dari perhatian. Selama kalian benar-benar menyesal, aku bisa memaafkan. Tapi harus ada tindakan disiplin. Direktur Haryono diturunkan jadi manajer departemen. Direktur Budi diskors selama 3 bulan. Bonus tahunan daidahan. Ya, dimengerti. Bagaimana denganmu, Tony? Ya, Ayu, aku minta maaf. Aku salah, Ayu. Aku tidak seharusnya membantu Rizky menculikmu. Dan aku jelas tidak seharusnya menghapus rekaman CCTV. Tony, kamu harus menyerahkan diri. Budi. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku punya ibu tua di rumah yang harus aku rawat. Jika kamu menyerahkan diri sekarang, Menko Kusimiwa, semua hal yang kamu lakukan untuk Rizky, dan kembalikan semua uang suap yang Rizky berikan padamu, lebih baik itu daripada polisi datang menangkapmu berdasarkan kesaksian Rizky. Itu hasil yang lebih baik. Dan kamu akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Aku tamat. Semuanya sudah berakhir. Rizky, akun-akun dalam dokumen ini telah diperiksa oleh pengacara Adi dan Departemen Keuangan, dan telah diverifikasi sebagai benar. Sensiap entry. Memiliki tanda tanganmu. Dan memiliki catatan transfer yang sesuai. Ayo tunjukin kepada semua orang. Ayu dan Budi tidak akan tahu bahwa aku dan Rizky diam-diam menyalahgunakan aset perusahaan, kan? Sepertinya kami harus membungkamnya. Aku
Kamu pembohong. Aku pasti sudah buta untuk percaya padamu. Kamu benar-benar berani melakukan apa saja. Ya, aku. Budi. Kami. Tertipu oleh bajingan itu Rizky. Dia benar-benar membodohi kami. Kenapa kamu tidak mengizinkan aku balas dendam padanya untukmu? Surya, apakah kamu ingin balas dendam untukku, atau kamu ingin menghabisinya? Supaya dia tidak bisa menyingkap hal-hal yang kamu lakukan. Sayang, santai saja. Kamu masih dalam masa pemilihan. Kamu marah-marah karena orang seperti dia. Nggak ada gunanya. Kamu nggak pernah bilang. Budi itu ketua dewan direksi. Kalau aku tahu, Budi itu ketua dewan direksi. Berani aku mengejarnya? Sejuta tahun pun aku nggak bakal berani. Mustahil, ini semua salah kamu. Kamu nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Kalau kamu punya suami, punya anak, kamu yang harus disalahin atas semua ini. Di saat seperti ini pun, Rizky, yang kamu lakukan cuma nyalahin orang lain. Semuanya. Di ruang rapat. Cara dia memperlakukan ketua dewan direksi. Begitulah cara dia pantas diperlakukan sekarang. Perlu aku jelasin lebih lanjut? Kamu yang bikin masalah. Aku hampir dipecat. Siapa di antara kalian yang kanergu? Kami dapat laporan. Kamu harus ikut kami. Kamu juga ikut kami. Kamu dan kanergu itu rekan dalam kejahatan. Budi, aku kalah, tapi ini belum berakhir. Kamu nggak akan dapat kesempatan lagi